Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 tentang sistem kardiovaskuler. Di sini saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama Lisa Ferdinanda, yang kedua Tri Setiorini, yang ketiga Cindy Cynthia Maharani, yang keempat Nur Fatimah, yang kelima Amalia Putri, yang keenam Milda Arifatur Rahmah, yang ketujuh Nalia Naja Kurnia, yang kedelapan Nala Fitria, Ulfika Nur, yang ke-10 Naswa Putri, yang ke-11 Patrick Angel, yang ke-12 Febiasna Sakinah, yang ke-13 Siti Falki Karimah, yang ke-14 Pugu Rajendra, yang ke-15 Viviana Khairunisa, yang ke-16 Rida Putri. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai jantung. Yang pertama ada pengertian jantung. Dalam lingkup membahas mengenai apa itu jantung. Yang kedua, letak jantung, membahas letak jantung dan pemeriksaan fisik jantung. Yang ketiga, lapisan jantung, membahas mengenai 3 lapisan yang melapisi jantung. Yang keempat, ruang-ruang jantung, akan mengulas mengenai ruang-ruang di dalam jantung. Dan pembahasan mengenai jantung. Kutub jantung membahas mengenai apa saja katup yang ada pada jantung. Yang kedua, sirkulasi darah pada jantung, membahas sirkulasi darah pada jantung. Yang ketiga, elektrofisiologi jantung, membahas mengenai 3 penghasil kelistrikan pada jantung. Yang keempat, kelainan pada jantung, akan mengulas mengenai kelainan yang dapat mengancam kinerja jantung. Penjelasan yang pertama ada letak jantung. Letak jantung berada di rongga mediastinum, rongga yang terletak di antara 2 paru, di belakang tulang belakang, di depan tulang dada. Secara anatomi letak jantung serong kiri. Secara anatomi bagian lebar pada jantung disebut basal jantung. Bagian runcing ujung jantung disebut apeks jantung. Bagian apeks terdapat ictus cordis, yakni denyutan paling kuat yang dirasakan pada apeks jantung. Letak apeks jantung di midclavicula sinistra seringgi interosتا keempat atau kelima. Dan jantung berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan pemiliknya. Bentukannya seperti kerucut tumpul, ujung atas yang lebar atau dasar mengarah ke bahu kanan, ujung bawah yang merucut atau apeks mengarah ke panggul kiri. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik jantung yang pertama inspeksi atau memperhatikan bentuk dan kondisi dada. Yang kedua palpasi atau memeriksa detak jantung. Yang ketiga perkusi atau mengetuk permukaan dada dengan jari kanan. Yang keempat auskultasi atau pemeriksaan menggunakan alat stetoskop. Yang selanjutnya ada lapisan jantung. Yang pertama ada lapisan perikardium atau lapisan paling luar. Lapisan perikardium ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perikardium paritalis atau lapisan ini tampak dari luar. Yang kedua ada perikardium visceralis atau epikardium. Lapisan ini yang melekat dengan otot jantung. Yang kedua ada lapisan otot jantung atau miokardium, yaitu lapisan yang paling tebal di ventrikel kiri karena yang memompa jantung ke seluruh tubuh sehingga memiliki tugas yang paling berat. Yang ketiga ada endokardium, yaitu lapisan paling dalam yang berbatasan dengan ruang-ruang jantung.
Penyakit endokardium disebut dengan endokarditis. Kemudian ada ruang-ruang jantung. Ruang-ruang jantung sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ventricle atau ruang jantung bagian bawah atau inferior. Ventricle ini memiliki dua macam. Yang pertama ada ventricle dextra, yang kedua ada ventricle sinistra. Ventricle dextra adalah memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventricle sinistra yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada atrium, lebih tipis karena memompa darah hanya menuju ke ventricle. Atrium dibagi menjadi dua, yaitu atrium dextra dan atrium sinistra. Atrium dextra yaitu memompa darah ke ventricle dextra, sedangkan atrium sinistra yaitu memompa darah ke ventricle sinistra. Yang selanjutnya ada katup atrioventrikuler, yaitu katup yang letaknya di antara atrium dan ventricle. Fungsinya membuat darah agar hanya bisa mengalir dari atrium menuju pada ventricle. Katup ini dibagi menjadi dua, ada katup tricuspidalis, yaitu mengacu pada katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventricle kanan. Terdiri dari 3 katup, fungsinya mencegah aliran darah dari ventricle kanan ke atrium kanan. Yang kedua ada katup biscuspidalis, yaitu mengacu pada katup antara atrium kiri dan ventricle kiri. Terdiri dari 2 katup, fungsinya mencegah aliran balik darah dari ventricle kiri ke atrium kiri. Katup semilunaris. Katup semilunaris yaitu katup yang terletak di antara arteri pulmo dan aorta dari ventricle. Bentuknya seperti bulan sabit. Fungsinya untuk mencegah darah mengalir kembali dari arteri ke ventricle. A. Katup aorta atau aortik, yaitu katup antara ventricle kiri dan aorta. Fungsinya untuk menyalurkan darah dari ventricle kiri ke pembuluh darah yang menuju ke seluruh tubuh atau aorta. B. Katup pulmonar, yaitu katup yang terletak antara ventricle kanan dan arteri pulmonari. Fungsinya untuk menyalurkan darah dari ventricle kanan ke pembuluh darah yang menuju ke paru-paru atau arteri pulmonalis. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sirkulasi darah. Sirkulasi darah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sirkulasi darah sistematik, yaitu sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua, ada sirkulasi darah pulmoner, yaitu sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Yang ketiga, ada sirkulasi koroner, yaitu darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Sirkulasi sistemik merupakan jalur menuju dan meninggalkan bagian tubuh. Sisi kiri jantung menerima darah teroksigenasi dari paru-paru dan mengalirkannya ketika melewati jantung. Darah dialirkan dari atrium sinistra melewati katup bicuspidalis menuju ke ventricle sinistra, kemudian melewati katup semilunar menuju ke truncus aorta, dan selanjutnya diteruskan ke regia dan organ tubuh seperti otot, ginjal, otak, dan lain-lain. Sirkulasi pulmonar merupakan jalur untuk menuju dan meninggalkan paru-paru. Sisi kanan jantung menerima darah teroksigenasi dari tubuh dan mengalirkannya ke paru-paru untuk dioksigenasikan. Darah yang sudah teroksigenasi kembali ke sisi kiri jantung. Darah mengalir dari atrium dextra melewati katup tricuspidalis menuju ke ventricle dextra. Selanjutnya, darah melewati katup semilunar menuju truncus pulmonar, lalu melewati arteri pulmonar kanan dan kiri, kemudian melewati kapiler paru-paru, selanjutnya melalui vena pulmonar menuju ke atrium sinistra.
sirkulasi koroner. Memperdarai dinding jantung, sirkulasi yang mengalirkan darah menuju otot jantung melalui pembuluh darah koroner. Elektrofisiologi jantung. Pemeriksaan elektrofisiologi jantung adalah tindakan invasif minimal untuk menilai sistem konduksi listrik di jantung, baik aktivitas listrik maupun jalur konduksinya. Elektrofisiologi jantung memiliki fungsi yang pertama untuk mengetahui penyebab atau asal aritmia pasien dapat muncul. Yang kedua, untuk menentukan jenis implan cardioverter defibrillator atau ICD. Selanjutnya, elektrofisiologi jantung. Bagian jantung yang mampu menghasilkan listrik terdapat pada sel. Yang pertama, sanut. Ciri-cirinya memacu atrium, letaknya di dinding atrium kanan, mampu menghasilkan listrik 60-100 kali per menit, pemacu utama listrik jantung atau pacemaker utama. Yang kedua, ada afnut atau atrial ventricular, memacu ventricle, terletak antara atrium dan ventricle, menghasilkan listrik 40-60 kali per menit. Yang ketiga, serabut berginja, menghasilkan listrik 20-40 kali per menit. Selanjutnya, ada kelainan pada jantung. Yang pertama, ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang terjadi ketika pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Kondisi ini dipicu oleh penumpukan kolesterol dan pembekuan darah di dalam arteri atau aterosklerosis. Gejala pada penyakit jantung koroner seperti nyeri dada, sesak nafas, keringat dingin, dada berdebar, dan mual. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi darurat yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total, sehingga sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Gejala pada serangan jantung seperti nyeri dada, sesak nafas, dan keringat dingin. Yang ketiga, aritmia. Aritmia adalah irama jantung yang tidak beraturan. Gangguan ini bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner, serangan jantung, kardiomiopati, dan gangguan elektrolit seperti kelebihan kalium dalam darah atau hiperkalemia atau kekurangan kalium, hipokalemia. Aritmia biasanya tidak menunjukkan gejala, tetapi pada sebagian pasien mengalami keluhan cepat lelah, pusing, nyeri dada, dada berdebar, dan serasa ingin pingsan. Yang keempat, ada kardiomiopati. Kardiomiopati adalah kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung. Misalnya, otot jantung menjadi lebih besar dan kaku. Gejala pada kardiomiopati biasanya tanpa gejala atau jika sudah berat, pembengkakan pada kaki, nyeri dada, sesak nafas, mudah lelah, serta batuk-batuk. Yang kelima, ada gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi jantung yang terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dapat memicu komplikasi serius yakni henti jantung, edema paru, gagal hati, dan gagal ginjal. Gejala pada gagal jantung seperti sesak nafas, batuk-batuk saat berbaring, cepat lelah, serta pembekakan pada tungkai dan pergelangan kaki. Yang keenam, ada penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah kondisi yang terjadi akibat gangguan proses perkembangan jantung pada janin. Diduga ada kaitannya dengan faktor keturunan, konsumsi minuman keras, penggunaan obat tertentu selama hamil, atau infeksi saat trimester pertama kehamilan. Gejala pada penyakit jantung bawaan seperti tumbuh kembang anak terhambat, biasanya baru terdeteksi saat penderita sudah mencapai usia remaja atau dewasa. Yang ketujuh, ada penyakit katup jantung.
Penyakit katup jantung adalah kondisi jantung tidak bisa membuka atau memompa dengan sempurna. Gejala pada penyakit katup jantung ini seperti sesak nafas, nyeri dada, cepat lelah, detak jantung tidak beraturan. Yang terakhir atau kedelapan ada endokarditis. Endokarditis adalah infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Gejala pada endokarditis adalah demam dan menggigil, sesak nafas dan nyeri dada saat menarik nafas, keringat berlebihan pada malam hari.